Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinten Zediana Putri, NPM 211060124, Prodi Pendidikan Biologi, kelas C, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Penting bagi kita untuk mengetahui identitas nasional bangsa Indonesia. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama saja seperti manusia memiliki identitas yang berbeda setiap individunya. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang dimiliki seseorang. Identitas ini bersifat buatan. Identitas nasional itu memiliki dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri memiliki ciri-ciri seperti jati diri atau sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan nasional itu identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bahasa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nasional digunakan sebagai pegangan alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Ada fungsi identitas nasional, yaitu identitas nasional ini tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan lainnya, tetapi juga untuk mempermudah kesatuan bangsa. Beberapa fungsi identitas nasional yaitu yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, sebagai landasan negara, artinya identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Yang keempat, sebagai perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi sendiri adalah proses integrasi internasional yang diketahui atau terjadi karena pertukaran pandangan di dunia. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Identitas nasional dapat diartikan sebagai kesatuan yang dilakukan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Adapun faktor-faktor pembentukan identitas nasional suatu bangsa yaitu yang pertama, faktor objektif, faktor subjektif, faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Adapun jenis-jenis identitas nasional, yang pertama yaitu identitas fundamental. Bisa diartikan sebagai hal yang pokok menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Yang kedua, identitas instrumental. Bisa diartikan sebagai alat atau media. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas alamiah ini berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas alamiah ini bersifat alami atau yang dia berasal dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
Unsur-unsur yang dimiliki identitas nasional Indonesia yaitu yang pertama bendera Indonesia. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga, Lembaga Negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lembaga negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari Empu Tentular. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1946 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Yang keenam, sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan yang menjunjung kedaulatan rakyat. Bangsa menciptakan identitas nasional yang membuat orang merasa memiliki suatu bangsa. Bilik menyatakan bahwa identitas dapat ditemukan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari, termasuk berpikir dan menggunakan bahasa. Ada beberapa contoh identitas nasional yang bisa kita ketahui di antaranya, yaitu yang pertama, mengetahui bahasa persatuan di Indonesia, yang merupakan bahasa nasional yang kita miliki secara bersamaan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini sering kita gunakan. Walaupun kita tahu ada banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita memiliki sebuah bendera yang melambangkan bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Hampir setiap orang di dunia dilahirkan dalam sebuah komunitas besar yang disebut bangsa. Orang-orang terhubung ke tanah air mereka secara otomatis. Ada istilah yang terkait dengan bangsa seperti nasionalisme, patriotisme, kebangsaan, nasionalisme, nasionalisasi, dan identitas nasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.